Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali siswa-siswi kelas 10 IPA ya. Kali ini di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metode ilmiah. Jadi kita masih tentang pengenalan ilmu kimia ya. Nah, di pertemuan ini kita membahas tentang metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Menurut beberapa ahli, menurut Alma, metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Ya, jadi memang metode ilmiah ini harus sesuai dengan logika ya, dan bersumber dari kebenaran. Kemudian, menurut Ostel, metode ilmiah adalah pengajaran terhadap sesuatu untuk memperoleh sesuatu interrelasi. Interrelasi itu hubungan antara satu hal dengan hal yang lain. Oke, jadi kesimpulannya metode ilmiah adalah jadi kalau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai scientific methods. Jadi metode ilmiah itu proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Jadi kalau kita sudah belajar ya, sudah menempuh pendidikan, harusnya kita selalu bisa berpikir secara logis, kemudian berpikirnya juga secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Sistematis itu ya teratur, semuanya harus teratur dan terkontrol ya, jadi tidak bebas, tidak asal. Dan salahnya kita kalau kita berpendidikan, maka kita harus selalu berpikir ya. Jadi kalau kamu lihat daun jatuh, ya harusnya kamu bisa berpikir kenapa daun itu bisa jatuh. Nah, itu kan kalau dalam fisika ada ya ukuran berapa kecepatan daun itu jatuh. Seperti itulah seorang yang sudah berilmu. Kemudian tujuan metode ilmiah yang pertama, mendapatkan pengetahuan ilmiah ya, rasional dan teruji. Jadi misalkan kayak tadi, misalkan kita mau mengetahui kok kenapa daun itu jatuh gitu. Ya, kita harus misalkan mengukur kecepatannya segala macam. Nah, itu harus secara rasional dan uji. Misalnya kalau yang berkaitan dengan kimia, jadi kayak misalkan perubahan air dari cair menjadi gas ya, kayak kita masak air mendidih, kemudian kok kenapa air bisa berubah dari cair menjadi gas. Nah, itu kita harus uji. Nah, itu harus uji secara rasional ya, secara logika dan uji. Kemudian merupakan suatu pengajaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan biologis ya. Jadi harus sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan secara logika dan juga pertimbangan biologis. Yang ketiga, untuk meningkatkan keterampilan baik dalam menulis, menyusun, mengambil kesimpulan maupun menerapkan prinsip-prinsip yang ada. Jadi kalau seorang ilmuwan itu dia melakukan penelitian, itu tidak cuma asal melakukan penelitian kayak kita misalkan masak ya cuma sekedar masak, tapi harus berdasarkan ada aturannya gitu. Jadi kita harus disusun dalam sebuah tulisan, kemudian kita harus mengambil kesimpulan yang baik. Kemudian dalam seorang ilmuwan itu harus mempunyai sikap ilmiah. Yang pertama, rasa ingin tahu. Jadi rasa ingin tahunya tinggi. Tadi kenapa daun itu bisa jatuh, kita harus tahu gitu, kenapa bisa terjadi. Kemudian
harus jujur ketika kita misalkan melakukan penelitian, ya kita harus jujur terhadap hasil yang kita dapatkan dari sebuah penelitian, baik misalkan penelitian itu gagal atau berhasil. Kemudian tekun, ya, jadi nggak boleh tiba-tiba putus asa di tengah jalan. Terus teliti, ya, jadi harus teliti, nggak boleh asal-asalan. Dan kelima adalah terbuka menerima pendapat orang lain. Jika misalkan dalam penelitian kita gagal, ya kita harus menerima pendapat orang lain. Kriteria metode penelitian yang satu, berdasarkan fakta. Jadi kita harus mencari sumber-sumber untuk melakukan penelitian itu harus berdasarkan fakta, bukan berdasarkan kata orang, ya, atau hoax. Kemudian bebas dari prasangka, jadi tidak boleh menyangka-nyangka, kalau begini salah, kalau begitu enggak. Harus semua dilakukan berdasarkan penelitian dan berdasarkan hasil penelitian. Kemudian menggunakan prinsip analisa, jadi kita harus bisa menggunakan analisa secara ilmiah, ya, baik data ataupun yang lainnya. Kemudian menggunakan hipotesa itu apa sih, kayak kesimpulan sementara gitu. Jadi kayak kamu sebelum melakukan penelitian, kamu sudah mempunyai kesimpulan sementara. Jadi apakah nanti kalau berhasil maka kesimpulannya seperti ini, kalau tidak berhasil maka kesimpulannya seperti itu. Kemudian menggunakan ukuran objektif, ya, harus sesuai dengan fakta juga. Kemudian menggunakan teknik kuantitatif, kuantifikasi itu ya berdasarkan data hitungan. Terus langkah-langkah pembuatan metode ilmiah, yang pertama merumuskan masalah, ya, jadi kita merumuskan masalah, kira-kira kita mau melakukan penelitian apa, masalahnya apa. Kemudian yang kedua, merumuskan hipotesis, ya. Hipotesis itu tadi kesimpulan sementara, dugaan, ya, dugaan sementara. Jadi kalau penelitiannya berhasil maka kesimpulannya ini, kalau penelitian tidak berhasil maka kesimpulannya itu. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data. Setelah melakukan membuat hipotesis, kita mengumpulkan data-data nih. Data-datanya biasanya dari buku-buku, atau mungkin dari internet, atau mungkin juga dari pendapat-pendapat orang. Setelah mengumpulkan data, ya, kita menguji hipotesis yang kita buat tadi dengan cara, ya, kita melakukan eksperimen langsung. Jadi eksperimen kita uji, misalkan kayak kita mau membuat sesuatu, ya kita harus melakukan itu. Yang terakhir, setelah kita melakukan eksperimen, kemudian data-data dari berbagai sumber, dari buku, dari internet, ataupun dan yang lainnya sudah kita kumpulkan. Nah, nanti kita olah data hasil eksperimennya. Jadi hasil eksperimennya, misalkan dalam eksperimen tersebut, misalkan kita menggunakan angket, kita kasih angket kepada orang. Nah, dari angket itu kayak misalkan kamu kemarin kan disuruh memilih jurusan gitu. Nah, dari angket itu lihat tuh datanya. Jadi yang memilih jurusan agama itu berapa, yang memilih jurusan IPS itu berapa, yang jurusan IPA itu berapa, diolah datanya. Kira-kira kalau dari hasil angket itu peminatan yang paling banyak apa, kemudian kenapa alasannya, itu yang nantinya dibuat kesimpulan. Yang terakhir nih, jika kita membuat kesimpulan. Nah, metode ilmiah ini harus kita susun dalam sebuah tulisan, sebuah buku. Nah, kalau nanti kamu kuliah, maka kamu harus menyusunnya menjadi sebuah skripsi. Kalau kamu nanti kuliah S2, maka kamu harus menyusun
belajar kemudian pendidikannya S3, maka kamu harus menyusun penelitian kamu dalam sebuah tulisan yang bernama disertasi. Jadi seperti itu ya. Jadi kita sebagai orang yang berilmu, kalau mau melakukan sesuatu itu harus berdasarkan fakta gitu. Kemudian kalau kita mau meneliti, ya semuanya disusun dalam metode ilmiah dan harus teratur seperti ini. Jadi kita harus tahu masalahnya apa, kemudian setelah tahu masalahnya atau yang mau kita teliti, ya kita harus merumuskan hipotesis atau kesimpulan sementara atau dugaan sementara dari penelitian yang akan kita lakukan berhasil atau tidak. Kemudian setelah itu kita mengumpulkan data dari berbagai macam sumber. Setelah itu baru kita melakukan eksperimen dari penelitian yang akan kita lakukan. Setelah melakukan eksperimen, kita mengolah data, baru kita membuat kesimpulan. Nah, kalau kita melakukan penelitian, maka kita harus menyusunnya di dalam sebuah tulisan, jangan disimpan di dalam hati. Harus ditulis dalam sebuah tulisan. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang alat-alat yang ada di laboratorium kimia dan juga simbol-simbol yang ada pada bahan kimia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.